Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Seperti biasa di sore hari ini saya akan menganalisa lagi untuk perkembangan pergerakan indeks dan juga ada 5 saham yang akan saya analisa sore ini. Yang pertama ada BRIS, kedua BJTM, ketiga BJBR, keempat MAIN, dan kelima JAPA. Kita langsung saja ke indeks. Indeks hari ini rebound, terkena sentimen positif juga ya. Indeks Eropa dan Amerika semalam rebound cukup besar ya. Apa ini ya, mungkin ini terkena sentimen positif yang kemungkinan besar Biden akan jadi atau terpilih jadi presiden Amerika ya. Jadi cukup bagus. Hari ini indeks naik 3% ya, luar biasa hari ini. Ke harga 5.260. Dan terlihat transaksi hari ini cukup besar di 9,9 triliun. Dan yang paling signifikan hari ini asing net buy di 928 miliar ya. Hampir 1 triliun asing net buy hari ini. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, indeks seperti analisa saya sebelumnya ya 5.200 akhirnya di breakout. Apakah ini akan terkonfirmasi? Ya nunggu 2 candle lagi. Tapi kalau dilihat dari moving average 200 ya ISG udah terkonfirmasi breakout ya, tinggal 1 candle lagi. Nggak mungkin 1 candle atau 2 candle lagi dia turun lebih dari 5.100 ya. Jadi kemungkinan besar 5.000 tidak akan disentuh ya, maksimal semoga ISG maksimal di 2 bulan terakhir ini ya paling mentok dia turun ke 5.100 harusnya ya, semoga seperti itu. Indikator MACD juga berbelok arah mengarah ke atas garis biru, bar chart di atas 0 juga makin tinggi, volume juga meningkat dari hari sebelumnya walaupun tidak signifikan tapi ya lumayan tinggi lah. Jadi cukup bagus untuk IHSG. Bagi Bapak Ibu yang punya saham-saham beli di support ya hold aja ya. Selama IHSG nggak breakdown dari 5.200 itu arah saham-saham rata-rata kemungkinan besar ke atas semua ya. Arah selanjutnya IHSG menguji resistennya di 5.400 ya, tapi ya terdekatnya ini ada resisten kecil di 5.300. Jadi seperti itu untuk IHSG. Kita langsung saja ke saham pertama. Saham pertama ada BRIS. BRIS hari ini signifikan naiknya 8,11% ke harga 1.265. Bapak Ibu bisa lihat kenaikan hari ini BRIS dibeli asing cuman tipis ya di 4 juta, kemarin juga beli 4 juta. Kita lihat di broker semari top buyer dan sellernya malah retail ya, top 10 seller dan top 10 buyer. Jadi ya, ini price makernya yang naikin ya. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BRIS masih mempertahankan moving average 20-nya, sempat menguji sekali, sempat breakdown tapi ditutup dan hari ini dia naik ya. BRIS masih uptrend, bisa dikatakan ini strong uptrend juga walaupun ada koreksi wajar ya. Ini dia bisa dikatakan koreksi wajar. 1.200 dipertahankan. Nah, untuk kedepannya arah BRIS akan menguji 1.400 ya. Nah, ke 1.400 bagi Bapak Ibu yang beli di daerah bawah ya, kalau sudah dia breakout dari 1.300 pasang trailing stop ya. Kalau dia sudah breakout dari 1.300, kalau besok dia breakout 1.300, pasang trailing stop aja. Takutnya dia berbalik arah menguji support lagi ya, Bapak Ibu take profit dulu. Ya kan lumayan di 45% kan daripada dibawa ke bawah. Jadi seperti itu. Indikator MACD masih membentuk dead cross walaupun bar chart di bawah 0 makin tipis. Hari ini juga volume BRIS meningkat dari hari sebelumnya saat dia koreksi uji support 1.200 dengan volume kecil. Hari ini dia mantul ya. Apakah bisa spekulasi buy? Ya sudah terlalu tinggi kalau Bapak Ibu beli di 1190 sampai 1900 sampai 1200 tadi cukup lumayan ya. Kalau ini udah tinggi nih. Nah, ya kan di 10% cut loss-nya. Kalau Bapak Ibu mau ya silahkan, tapi kalau saya untuk saham BRIS terlalu beresiko kalau kita cut loss di 10% ya. Maksimal saya target BRIS itu 5% cut loss di 5 sampai 6%. Lebih dari itu nggak berani saya kalian ya. Agak berat soalnya kalau dia naik lagi. Jadi seperti itu untuk BRIS. Perlu hati-hati yang Bapak Ibu beli di area support ya pasang trailing stop seperti saya bilang tadi, breakout dari 1.300. Kita langsung saja ke saham kedua. Saham kedua ada BJTM. BJTM hari ini cukup bagus.
naik juga 3,6% ke harga 575. Kita lihat asing masih jual saham BJTM. Broker semari biasa aja. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BJTM setelah kemarin breakdown dari EMA 60, dia kemarin breakout lagi ya. Arah selanjutnya ke 585. Apakah bisa spekulasi buy? Wait and see dulu. Kalau Bapak Ibu tadi spekulasi buy di daerah bawah sini di 550 sampai 560 sini ya masih bisa ya. Tapi kalau sudah di atas sudah tinggi ya. Nah, kalau Bapak Ibu cut loss di 530 sampai 535, beli di 560 ya. Dan sekarang ya kalau dia menyentuh 585 besok ya. Kalau Bapak Ibu beli di bawah, kalau dia besok menyentuh 585, pasang trailing stop. Takutnya dia berbalik arah. Tapi harusnya BJTM bagus kalau mampu confirm tutup di atas 585 ya. Arah selanjutnya ke 620 ya. Jadi seperti itu untuk BJTM. BJTM harusnya mampu confirm tutup di atas ya. Apakah dalam minggu ini bisa? Ya bisa aja. Tapi ya target saya di akhir November BJTM sudah di 585 ya, di daerah sini. Kalau di atas baru bisa spekulasi buy lagi ya. Kalau di atas cut lossnya di 560 sampai 565. Take profit ya pasang target aja akhir tahun ke 620 bahkan ke 625. Indikator MACD juga cukup bagus, sempat hendak membentuk dead cross tapi berbalik arah, garis biru mengarah ke atas lagi, bar chart di atas 0 juga terbentuk ya, BJTM ke atas. Cuman ya butuh proses dia, semoga bisa confirm tutup di 585 dalam waktu dekat ya. Jadi seperti itu aja untuk BJTM. Kita langsung saja ke saham ketiga. Saham ketiga ada BJBR. BJBR hari ini naik tipis 1,83% ke harga 1110. Kita lihat foreign atau asing masih akumulasi BJBR. Broker semari biasa aja ya, di top seller bayarnya masih retail. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ya BJBR belum bagus ya. Kalau saya lihat ini mendingan belinya nunggu dia breakout ya. Kalau dia confirm tutup ya, tutup di 1140 sampai 1150 bisa spekulasi buy. Cut lossnya di 1070 sampai 1080. Tapi dia harus tutup dulu di atas ya, di 1140 sampai 1150 baru spekulasi buy. Nah, kayak akan buatkan trading plan-nya ya. Nah, buy-nya di 1140 ya, 1150 lah. Take profit di 1260, cut lossnya di sini di 1060, di 1070 ini aja. Nah, di 1070 cut lossnya ya, maksimal di 1070 cut lossnya, atau buy on support beli di 1100, di 1020 sampai 1030, cut lossnya di 970 sampai 980. Jadi di daerah sini. Kalau di daerah sini wait and see dulu. Tapi harusnya BJBR sama seperti BJTM. Kalau resisten BJBR ini di breakout ya 1140 ya, BJBR potensi besar akan uji resisten di 1260 ini ya. Harus ke sini dulu. Kalaupun memang dia akan berbalik arah lagi ke bawah, ya dia harus uji 1260. Jadi seperti itu untuk BJBR. Indikator MACD masih golden cross, walaupun bar chart di atas 0 juga makin tipis, tapi ya BJBR masih arahnya ke atas ya. Mungkin akan membentuk pola cup and handle ya. Nih yang Bapak Ibu bisa lihat. Nah, harusnya seperti ini. Seperti analisa saya sebelum. Nah, sini. Jadi seperti ini, dia akan membentuk sini, terus dia akan ke atas sini. Nah, jadi seperti itu ya. Dia harus confirm dulu tutup di atas 1140 sampai 1150. Jadi seperti itu aja untuk BJBR. Kita langsung saja ke saham keempat. Saham keempat ada Main. Main hari ini naik tipis 1,8% ke harga 565. Kita lihat Foreign hari ini net buy di 17.000. Broker semari biasa aja ya. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Main cukup menarik. Sudah dari 12 Oktober dia sideways di bawah, dan hari ini volume Main meningkat. Ya, meningkat dan dia breakout EMA 150. Ini kalau saya lihat potensi Main ke atas ya. Apakah bisa spekulasi buy? Ya bisa ya. Harusnya ini bisa dikatakan ini
support sideway-nya yang terbentuk dari bulan Juni. Jadi sudah hampir 5 bulan ya. Jadi spekulasi buy-nya di 565 masih bisa. Cut loss saja di sini di 535, take profit di EMA 200-nya ya, terdekat EMA 200 di 620. Kalau itu mampu di breakout, pasang trailing stop, arah selanjutnya ke 650. Kalau dia mampu breakout dari 650, pasang trailing stop aja, ikut terus, potensi ke 800 ya, main ke 800. Dan di 700 juga ada gap, di 750 ada gap ya, potensi bagus kalau main sudah di atas 650. Yang penting dia confirm tutup di 650, main tidak akan ke bawah lagi ya. Selama tidak false breakout ya main tidak akan ke bawah lagi. Dan itu bisa dikatakan akan menjadi support kuat main, dan main mengarah ke atas dan bisa terkonfirmasi bullish reversal ya. Jadi seperti itu untuk main ya, perlu masih sabar. Kalaupun masih sideways ya sabar aja, tunggu aja. Yang penting masih di area trading plan. Bapak Ibu dan teman-teman hold aja, jangan maksain. Kenapa? Jangan bertanya kenapa belum naik, kenapa belum naik, ya berarti ya memang belum saatnya. Selama masih di area trading plan, hold aja, sabar ya. Tapi memang arah main ini sepertinya akan ke atas ya. Jadi seperti itu aja untuk main. Kita langsung saja ke saham terakhir. Saham terakhir ada Japa yang pada hari ini naik cukup tinggi 2,81%, ke harga 1095. Terlihat asing masih net buy saham Japa walaupun tipis. Kita cek broker semari biasa aja. Langsung saja kita ke teknikalnya. Secara teknikal Japa cukup bagus hari ini, naik disertai volume, dan Bapak Ibu bisa lihat ini bisa dikatakan bottom ya. Semoga ini bottom karena ya Bapak Ibu lihat ini dia koreksi volume kecil, terus dia mencoba naik volume besar, dan dia naik tipis volume besar, dan hari ini volumenya besar ya, arah Japa ke atas ya. Dan Japa ini akan bagus kalau sudah di 1120. Jadi kalau Bapak Ibu punya di bawah harga ini di 1070 atau di 1060 ya, kalau dia besok breakout 1120 ini atau di minggu ini dia breakout, pasang trailing stop ya, takutnya dia gak kuat, dia malah ke arah bawah. Tapi kalau Japa ini terkonfirmasi breakout 1120, arahnya ke atas, minimal dia harus uji atau menyentuh resisten dinamik EMA 200 di 1170 sampai 1175. Jadi ke arah situ. Apakah bisa spekulasi buy? Ya kalau di bawah sini jangan ya. Kalau Bapak Ibu mau cut loss di 1160, nah atau ya saya pasang target cut lossnya di 1000 kalau beli di daerah sini ya, atau di 1990. Jadi cukup tinggi 8%. Mending Bapak Ibu nunggu di atas saja ya, lebih aman. Menurut saya lebih aman. Disclaimer on ya, bisa aja nggak sesuai harapan ya, tapi ya sepertinya ya seperti ini. Belinya di 1125, cut loss saja di sini nih. Nah di 1180 sampai 1185 itu sekitar 3,58%, take profit. Nah terdekat di 1170, tapi kalau dia menyentuh 1170 sampai 1175, pasang trailing stop, harusnya Japa mampu ke atas lagi ya targetnya. Jadi seperti itu, dan Japa ini akan bagus kalau sudah di atas 1260. Potensi ke 1500 cukup besar, tapi ya resisten terdekat di 1360 sampai 1400. Jadi seperti itu. Dan ini sudah 3 bottom ya, triple bottom. Nah, kita gambar. Nah, jadi ini cukup kuat ya. Support 1000 sampai 1990 ini cukup kuat, tapi Japa di bottom terakhir ini tidak sampai bawah ya, di 1040 dia sudah naik. Ya, tapi potensi bagus lah untuk Japa. Tapi harus di atas 1260 dulu ya. Di 3 month pertama Japa harus tutup di atas 1120. Dia akan bermain di range sideways 1120 sampai 1260. Tapi terdekatnya dulu dia akan uji 1170. Ya, seperti itu aja untuk Japa, dan cukup sampai di sini untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli
menyimpan dan menjual sahamnya bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan dan juga yang mau dianalisa sahamnya bisa tinggalkan di kolom komentar. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.